Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di sini dengan aku Maflahatus Syafira dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020286. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk bahas-bahas lagi materi manajemen inovatif. Jangan lupa disimak videonya sampai habis ya. Improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Sejarah konsep kompetensi. Menurut Stephen Robin, kompetensi adalah suatu kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Sedangkan menurut Leigh Spencer dan Sidney Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Komponen kompetensi. Yang pertama yaitu ada motivis, yang merupakan kegiatan mengarahkan, mengerahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, ada trait, yang merupakan karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi. Yang ketiga, ada self-concept, yang merupakan sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, ada knowledge, yang merupakan pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, ada skill, yaitu merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat penting berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, ada karakteristik personal. Karakteristik personal merupakan karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, yaitu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam yaitu ada isu emosional, yang merupakan hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh yaitu ada kapasitas intelektual, yang merupakan kapasitas intelektual yaitu adalah seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, seperti orientasi hasil kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, mengelola tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Ada 3 metode penilaian kompetensi. Yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama yaitu ada menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul, efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari.
Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga ada metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu dengan menggunakan BAI, panel ahli, survei, database model kompetensi sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Model kompetensi ini diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sekian dulu pemaparan materi dari aku. Thanks for watching. See you next video guys.